Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat dan selalu bahagia. Oke, sebelumnya kita perkenalan lebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Meli Trisnaningsih. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang tumbuhan yang di dalamnya menjelaskan tentang adaptasi dan perkembangbiakan tumbuhan serta proses kehidupannya. Materi yang pertama adalah penggolongan tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Yang pertama, lumut. Kelompok tumbuhan lumut merupakan tumbuhan autotrof fotosintetik tak berpembuluh tetapi sudah memiliki batang dan daun yang jelas dapat diamati, namun akarnya masih berupa rizoid. Lumut dapat dengan mudah dijumpai di tempat yang lembab atau basah, seperti menempel pada pohon dan di permukaan batu bata. Klasifikasi pada tumbuhan lumut meliputi: yang pertama, lumut daun atau yang biasa disebut musci, dapat ditemukan di tempat yang basah atau lembab, menempel pada permukaan batu bata, tembok, dan tempat-tempat terbuka. Tubuhnya berukuran kecil, berbatang semu tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Contohnya golongan lumut daun adalah Polytrichum sp. dan Sphagnum sp. atau lumut gambut. Klasifikasi yang kedua adalah lumut hati atau yang biasa disebut Hepaticae. Dapat ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Bentuk lumut hati berupa lembaran atau talus, rizoidnya tidak bercabang terdapat di bawah tangkai atau lembarannya. Contohnya Riciocarpus sp. dan Marsantia sp. Klasifikasi yang ketiga adalah lumut tanduk atau yang biasa disebut Anthocerotaceae. Tumbuhan ini banyak dijumpai hidup di tepi danau, sungai atau di sepanjang selokan. Lumut ini juga mengalami pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gemetofit. Generasi sporofitnya membentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Contohnya Anthoceros sp. Yang kedua, tumbuhan paku. Klasifikasi pada tumbuhan paku meliputi: yang pertama adalah paku kawat, biasa disebut Lycophyta. Bentuk tumbuhan paku kawat berdaun kecil, tersusun spiral, sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun, serta memiliki batang seperti kawat. Contohnya Lycopodium sp. dan Lycopodium clavatum. Yang kedua, paku ekor kuda, biasa disebut Sphenophyta. Memiliki karakteristik berdaun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Contohnya Echoesitum debile atau paku ekor kuda. Yang ketiga, paku sejati atau Pterophyta. Biasanya disebut juga sebagai tumbuhan pakis. Pterophyta merupakan pelantai sejati karena sudah memiliki pembuluh dan kornus secara lengkap. Memiliki karakteristik berdaun besar, daun muda menggulung, sporangium terdapat pada sporofil. Contohnya Alsopila glauca, Adiantum cuneatum, dan Asplenium nidus, dan Marsilia crenata.
Yang ketiga, tumbuhan berbiji. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau biasa disebut Gymnospermae, meliputi divisi Coniferophyta atau konifer, Cicadophyta atau sikas, Gingophyta atau ginggo, dan Genophyta atau melinjo. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau biasa disebut Angiospermae, meliputi divisi Monocotyledonae atau monokotil dan Dicotyledonae atau dikotil. B. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Bagian akar ini terdiri atas rambut akar atau bulu akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, akar berguna untuk menyongkong batang tumbuhan. Yang ketiga, akar juga dipergunakan untuk respirasi atau pernapasan seperti pada tumbuhan bakau. Dan yang keempat, akar berguna untuk tempat menyimpan makanan. Yang kedua, batang. Fungsi batang. Yang pertama, batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, batang tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang ketiga, daun. Fungsi daun. Yang pertama, daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, daun berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernafasan. Yang ketiga, daun sebagai tempat transpirasi. Dan yang keempat, daun berfungsi sebagai alat berkembang biak vegetatif. Yang keempat adalah bunga. Fungsi bunga. Fungsi yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua adalah untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi yang ketiga, bunga adalah wadah atau tempat menyatukan gamet jantan dan gamet betina. Fungsi yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk dinikmati keindahan bunganya oleh manusia. Yang kelima, buah. Fungsi buah. 1. Buah melindungi biji. 2. Buah membantu dalam penyebaran biji-bijian matang. C. Proses fotosintesis. Karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun air yang ada di sekitar tanaman, langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. D. Adaptasi tumbuhan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang kedua, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungan. 4. Adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. 5. Adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. 6. Adaptasi tumbuhan terhadap transpirasi. 7. Adaptasi morfologi. 8. Adaptasi terhadap cuaca atau suhu. 9. Adaptasi morfologi pada tumbuhan.
D. Ciri-ciri khusus tumbuhan. Yang pertama, kaktus. Tanaman tersebut yakni mempunyai sebuah daun yang telah ditumbuhi berbagai duri dan mempunyai sebagai fungsi dalam mengurangi terhadap penguapan. Ini memungkinkan kaktus tersebut dapat bertahan hidup di suatu daerah yang kering. Yang kedua, teratai. Ciri-ciri khusus dalam sebuah tanaman tersebut ialah daunnya yang tipis dan lebar serta akar dan batangnya yang berlubang, yang mempunyai fungsi sebagai mengangkut oksigen ke dalam batang dan akar, serta untuk mempertahankan pernapasan, meskipun dalam teratai hidup di lumpur atau di air. Yang ketiga, kantung semar. Dalam kantung semar tersebut, yakni mempunyai suatu properti khusus dengan berisi suatu tas di mana ada cairan yang dapat ditangkap dengan serangga. 4. Bunga mawar. Mawar mempunyai sebuah batang yang dipenuhi duri tajam dan mempunyai fungsi melindungi mereka dari berbagai seragam bermusuhan. Sedangkan bunga mempunyai sebuah fungsi menarik perhatian terhadap serangga sebagai membantu dalam adanya sebuah proses untuk penyerbukan. Yang kelima, putri malu. Putri malu ialah jenis tumbuhan yang istimewa, yakni dalam dedaunan tertutup ketika akan disentuh. Dahannya bersifat halus, memiliki cabang dan memiliki duri yang tajam. Duri tersebut yakni mempunyai suatu fungsi untuk melindungi diri dari suatu hewan herbivora yang memakannya. F. Perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perbanyakan tanaman secara kawin. Ciri-ciri utama dari perkembangbiakan secara generatif adalah terdapat biji yang merupakan hasil dari penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif merupakan perbanyakan tanaman secara tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif terdapat dua jenis, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami, perkembangbiakan vegetatif oleh tumbuhan melalui proses aseksual sehingga tanaman perkembangbiakan dengan spora, tunas, umbi, rizoma, dan stolon atau geragih. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif buatan bisa menggunakan stek, cangkok, dan okulasi. Contoh, tunas. Tunas adalah sebagian tumbuhan baru tumbuh. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas terdapat pada pisang dan bambu. Sekian penjelasan materi tumbuhan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.